Si bocah miskin makan di rumah temannya, bahkan membawa sendiri sebuah sendok emas. Semua orang mengejeknya, tapi tak seorang pun tahu. Bocah miskin segera bisa menjadi adalah orang terkaya di Korea, karena rahasianya ada di sendok emas ini. Ini adalah yang dibeli bocah miskin di pasar. Dibeli dengan beberapa puluh yuan. Nenek penjual mengatakan padanya, sendok ini pernah digunakan oleh Ratu Surga. Cukup makan 3 kali di rumah orang kaya dengan sendok ini, maka dia bisa menukar identitasnya dengan anak orang kaya. Bocah miskin ini benar-benar percaya pada kata-kata nenek, karena dia sangat miskin dan takut. Hari itu, dia membeli sendok ini dengan ragu. Lalu dia pergi ke rumah teman terkaya, Taeyong. Ini adalah sebuah perkebunan besar. Dari gerbang hingga villa, semuanya menggunakan layanan antar jemput. Konon, ayah Taeyong, dia adalah orang terkaya di Korea. Si bocah miskin ini bernama Cheng Tian. Hari ini adalah pertemuan yang diadakan oleh Taeyong. Dia mengundang banyak teman sekolah untuk makan di rumahnya. Meskipun Cheng Tian tidak diundang. Namun, demi mengubah nasibnya, Cheng Tian tetap datang dengan berani. Semua terkejut melihat Cheng Tian datang. Tempat ini bukanlah tempat untuk bocah miskin. Teman sekolah ini bernama Kinsu. Dia sering mengganggu Cheng Tian di sekolah. Kinsu mengeluarkan selembar uang dan memberikannya kepada Cheng Tian. Dan berkata bahwa pengemis datang. Tidak boleh membiarkannya pergi dengan tangan hampa. Kinsu meminta Cheng Tian untuk mengambil uang itu. Setelah menggonggong 2 kali, dia pergi. Dia dengan sengaja merendahkan Cheng Tian. Taeyong segera menghentikan Kinsu. Dia berkata, jika sudah datang, mari makan dulu sebelum pergi. Dan setiap orang diberikan sendok emas murni. Saat memberikan sendok kepada Cheng Tian, Kinsu menghentikan pelayan. Dan berkata bahwa orang miskin tidak layak menggunakan peralatan makan emas. Dia memerintahkan pelayan untuk memberikan kepada Cheng Tian. Belilah peralatan makan baja tahan karat. Namun, Cheng Tian memberitahu Kinsu, maaf, sejak kecil saya juga dimanja. Saya biasanya tidak akan sembarangan menggunakan peralatan makan dari luar. Menggunakan sendok sup lain, saya batuk. Taeyong tersenyum. Cheng Tian menggunakan sendok emasnya sendiri. Makan dengan lahap. Tiba-tiba dia melihat sendoknya bersinar emas. Saat itu nenek ini dari bola kristal. Melihat Cheng Tian menggunakan sendok emas. Sekarang akan ada pertunjukan bagus. Setelah makan, dia kembali ke rumah. Tepat saat itu, dia bertemu dengan mafia yang datang menagih. Karena ayahnya berutang 4 miliar won kepada orang lain. Sekarang rumahnya tidak punya uang sama sekali. Cheng Tian untuk mencari uang, sambil belajar, sambil bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dia sangat tidak setuju dengan orang tuanya. Dia merasa bahwa keluarganya tidak punya uang. Semua karena orang tuanya tidak punya kemampuan. Cheng Tian sangat ingin mengubah nasibnya sendiri. Maka dia sangat percaya pada kata-kata nenek itu. Untuk pergi makan lagi di rumah Taeyong. Cheng Tian sengaja mendekatinya. Melihat Taeyong sedang membuat laporan investasi. Sangat membuat Taeyong pusing. Karena terbiasa dengan uang. Dia sama sekali tidak tertarik pada investasi dan uang. Cheng Tian mengatakan dia ahli dalam hal ini. Dia membantu Taeyong membuat laporan ini. Malam itu, Taeyong menunjukkan laporan kepada ayahnya. Ayahnya sangat puas setelah melihatnya. Bahkan mengatakan bahwa anaknya telah berkembang pesat. Setelah itu, Taeyong sering meminta bantuan Cheng Tian untuk membuat laporan. Setiap kali selesai, dia akan memberikan sedikit uang kepada Cheng Tian. Malam itu, Cheng Tian membawa laporan ke rumah Taeyong. Dan mengatakan bahwa dia lapar. Bisakah dia makan mie instan di rumahnya? Taeyong langsung menyuruh orang untuk membuat banyak makanan. Saat dia bersiap-siap makan, ayah Taeyong datang. Dia terkejut melihat Cheng Tian. Dan langsung mengatakan kepada Taeyong di depannya, jangan bawa sampah ke rumah. Apakah kamu anakku? Taeyong segera menyuruh Cheng Tian pergi. Cheng Tian tidak berniat menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat pelayan bersiap untuk membuang makanan, dia berlari kembali. Seperti serigala lapar. Belum selesai dia makan, ayahnya Taeyong datang lagi. Apakah makanan orang kaya enak? Cheng Tian segera pamit. Setelah dia pergi, ayah Taeyong sangat marah. Karena dia tahu laporan yang dibuat anaknya baru-baru ini. Semuanya dibuat oleh anak miskin itu. Taeyong sangat takut pada ayahnya. Dia memohon maaf kepada ayahnya. Ayahnya bilang dia terlalu baik, lalu memberinya sebilah pisau. Beranikah kamu menyelesaikan sampah itu? Pada keesokan harinya, Taeyong dan ibunya pergi ke sekolah. Taeyong mengatakan dia diancam oleh Cheng Tian. Bahkan menunjukkan catatan transaksi. Mengatakan bahwa semua ini adalah catatan pemerasan Cheng Tian terhadapnya. Ibu Taeyong meminta sekolah untuk mengeluarkan Cheng Tian. Ayah Cheng Tian berlutut, meminta maaf kepada mereka. Cheng Tian melihat semua ini. Dia menggenggam erat tinjunya. Tidak mengerti mengapa Taeyong melakukan hal ini. Sampai malam tiba, Cheng Tian masuk ke rumah Taeyong. Dia meminta ayah Taeyong
untuk makan malam di sini, dan mengatakan akan memberinya kejutan. Ayah Taeyong merasa anak ini menarik, maka setuju dengan permintaannya. Ceting juga sedang bertaruh sekali. Dia bertaruh nenek itu tidak menipunya. Dia akan bertukar identitas dengan Taeyong. Cheng Tian menggenggam sendok. Sekarang dia tidak merasa bersalah terhadap Taeyong. Karena hari ini Taeyong tidak hanya menuduhnya, bahkan hampir membunuh dirinya sendiri. Cheng Tian sebenarnya ingin merekam, agar Taeyong mengakui tuduhannya. Tidak disangka ditemukan oleh Taeyong, bahkan mencoba merebut ponselnya. Akibatnya, Taeyong tanpa sengaja mendorongnya ke bawah. Meskipun Taeyong tidak sengaja, untungnya dia beruntung. Dia terbawa arus ke dekat rumah Taeyong. Cheng Tian tiba di rumah Taeyong, menipu ayahnya. Ayah Taeyong juga sangat penasaran dengan kejutan apa. Cheng Tian membawa sendok emas, mulai makan dengan lahap. Tiba-tiba sendok itu bercahaya emas. Cheng Tian melihat pakaiannya. Tidak ada perubahan pada dirinya. Apakah dia ditipu oleh nenek tua itu? Saat itu, Taeyong sedang berjalan di jalan besar. Dia ingin pergi menyelamatkan Cheng Tian di tepi sungai. Tiba-tiba dia merasa pusing, langsung pingsan. Sementara Cheng Tian melihat ayah Taeyong. Dia mencoba memanggil, "Ayah, ayah. Apakah tadi kamu memanggilku ayah?" Dia mencoba memanggil. Cheng Tian membawa sendok emas. Dia malu bisa menggali 3 kamar 1 ruang tamu. Tiba-tiba seorang gadis masuk. Dia langsung memberikan tas hidung besar kepada Cheng Tian. Dan mengapa dia menuduh Cheng Tian? "Huang Taeyong. Dia tadi memanggilku Huang Taeyong." Ternyata gadis ini adalah tunangan Taeyong, Susi. Dia juga adalah putri dari keluarga konglomerat. Dia juga teman Cheng Tian. Susi baru saja kembali dari luar negeri. Dia adalah seorang gadis kaya dengan prinsip yang baik, untuk tidak menghabiskan uang ayahnya. Dia bekerja sendiri untuk menghasilkan uang. Jadi di toko serba ada. Mereka menjadi teman dengan Cheng Tian. Tapi hari ini mendengar Cheng Tian dituduh oleh Taeyong. Dia langsung berlari ke rumah Taeyong dengan marah. Cheng Tian sering diintimidasi oleh teman sekolahnya. Sering dipermalukan. Tapi kali ini adalah yang paling nyaman. Karena dia yakin mendapat ayah kaya. Dia benar-benar bertukar identitas dengan Taeyong. Ayah Taeyong, Huang Huizang, datang mendekat. Polisi memberitahu orang tua Cheng Tian. "Barusan. Apakah kamu memukul Taeyong kami?" Yang membuat Cheng Tian bingung adalah, sekarang dia tidak berubah menjadi Taeyong. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba datang beberapa polisi. Mereka mengatakan seseorang melaporkan Taeyong mendorong Cheng Tian ke sungai. Ketua Huang menyuruh bawahannya untuk memanggil pengacara. Kemudian Cheng Tian dan pengacara datang ke kantor polisi. Cheng Tian melihat konten dalam video tersebut. Akhirnya dia mengerti. Ternyata dia tidak berubah menjadi Taeyong. Mereka tidak hanya bertukar identitas, bahkan wajah mereka pun berubah. Semua foto dan video yang diambil oleh Taeyong sebelumnya, termasuk semua orang yang mengenal Taeyong. Dalam ingatan mereka, Taeyong adalah penampilan Cheng Tian sekarang. Mereka baru saja keluar pintu. Polisi langsung memberitahu orang tua Cheng Tian bahwa mereka telah menemukan Cheng Tian. Orang tua segera pergi ke rumah sakit. Saat ini Taeyong yang menjadi Cheng Tian. Dia perlahan-lahan membuka matanya. Tidak lama setelah itu, Cheng Tian juga tiba di rumah sakit. Sekarang dia merasa sangat bersalah kepada Taeyong. Dia tidak hanya meninggalkan orang tuanya yang tidak punya uang padanya, tetapi juga meninggalkan ayahnya yang kaya. Dia mencari Taeyong di rumah sakit, tetapi tidak menemukan di mana Taeyong berada. Tiba-tiba, mengapa dia memanggil saya Li Cheng Tian? Sedangkan Taeyong juga bingung. Mengapa dia memanggil dirinya dengan namanya sendiri? Kakak perempuan datang. Dia berkata apakah Taeyong telah jatuh dan memar. Kemudian Cheng Tian kembali ke rumah Taeyong. Di sini tidak hanya ada pengawal khusus, tetapi juga pelayan wanita yang terlihat di mana-mana. Ada juga bar minuman. Cheng Tian mencari Taeyong di rumah itu, tetapi tidak menemukan di mana kamar tidur Taeyong berada. Dia masuk ke dalam sebuah kamar dengan sembarangan. Saat itu, ibu Taeyong sedang merias diri. "Ya, kamu masuk tanpa mengetuk pintu." Ternyata ini adalah Nyonya Huang, ibu tiri Taeyong. Cheng Tian memanggil, "Ibu," sekali. Dia berbalik hendak pergi. Tetapi Nyonya Huang memanggilnya. Dia merasa Taeyong sangat tidak biasa hari ini. Shao Ting bahkan mengira rahasianya terbongkar. Ternyata biasanya Taeyong memanggil orang tuanya, ayah, dan ibu. Ini adalah cara orang kaya berbicara. Di Korea mereka, hanya orang miskin yang memanggil orang tuanya. Shao Ting segera mengatakan ada urusan, dan melarikan diri dari ruangan itu. Kemudian dia pergi ke kamar Taeyong. Kamar ini bisa diibaratkan sebagai super mewah. Bukan hanya pakaian merek mewah sekali pakai, tetapi juga lemari khusus untuk jam tangan mewah. Jam-jam ini setidaknya bernilai miliaran. Shao Ting mengeluarkan sendok emas. Di atasnya tertera angka 30. Dia langsung teringat.
ketika nenek yang menjual sendok memberitahunya bahwa setelah 30 hari berganti identitas, akan ada kesempatan untuk mengembalikan identitasnya. Kemudian dia memanggil pengawal Taeyong dan meminta dia untuk mencari. Biarkan dia bertemu dengan Taeyong. Informasi semua orang. Menunggu hingga besok. Taeyong datang ke sekolah dengan mobil pribadi. Semua mobil pribadi ini milik keluarga kaya. Dan mobil Taeyong berada di posisi pertama. Jelas sekali sekarang dia adalah yang paling kaya di sekolah ini. Saat Cheng turun dari mobil, semua teman sekelas memandangnya dengan iri. Ketika masuk ke kelas, dia secara refleks duduk di tempatnya sebelumnya. Huang Taeyong. Itu adalah tempat duduk Cheng. Cheng malu-malu duduk di tempat Taeyong. Tiba-tiba ada teman sekelas yang mengatakan kepala sekolah dan wali kelas meminta Taeyong pergi ke kantor. Setelah dia sampai di sana, kepala sekolah dan wali kelas memarahi Cheng, mengatakan orang miskin tidak pantas masuk sekolah ini. Keduanya terus merayu dia. Lagi pula, Taeyong adalah anak orang terkaya di Korea. Ini membuat Cheng sangat marah. Dia mengatakan bahwa kemarin meminta Cheng keluar sekolah. Sebenarnya dia menuduhnya tanpa alasan, dan mengatakan bahwa Cheng tidak bersalah. Semua ini adalah kesalahanku. Cheng Tian menghina mereka dan pergi dari sini. Saat ini Qin Shou berada di sudut sekolah, mempermainkan seorang teman sekelas. Saat dia bersiap untuk bertindak, Cheng Tian langsung menamparnya. Sekarang dia adalah Taeyong sendiri. Qin Shou sangat takut padanya. Sebelumnya Cheng Tian adalah target intimidasi Qin Shou. Begitu suasana hati buruk, dia akan mengeluarkan kemarahannya pada Cheng Tian. Sekarang saatnya Cheng Tian membalas dendam. Malam itu, Cheng Tian pulang ke rumah. Ayah dan ibu sudah menunggunya untuk makan. Ketua Huang adalah orang yang sangat prinsipil. Dia adalah ketua grup Jiuxing Korea. Kekayaannya melebihi 500 triliun won Korea. Bisa dikatakan sebagai konglomerat papan atas negara ini. Oleh karena itu, dia sangat tajam terhadap Taeyong. Harus tepat waktu dalam segala hal. Saat ini, Taeyong sedang tidur di rumah Cheng Tian. Sekarang jam berapa? Belum sampai jam 7, apa yang terjadi Cheng Tian? Ayah akan segera datang. Ayah ada di sini, ada apa denganmu? Taeyong seperti CPU yang terbakar. Dia seringkali teringat kebiasaan lamanya. Sebenarnya, dia sangat membenci keluarga kaya itu. Karena ibu kandungnya telah meninggal. Ibu tiri sering mengganggunya. Ayahnya juga sangat keras padanya. Bahkan untuk melihat komik favoritnya, harus diam-diam. Sekarang sudah baik. Di sini dia bisa melihat komik dengan bebas. Ibu membuat sup kimchi. Setelah Taeyong melihatnya, dia mencoba untuk mencicipi. Sangat enak. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku makan sesuatu yang begitu enak, ibu. Dia tertawa bodoh sambil makan. Tiba-tiba ada seseorang datang. Beberapa orang berpakaian jas. Mereka membawa banyak barang untuk mereka. Orang-orang ini dikirim oleh Chong Cheon. Pertama, untuk meningkatkan kehidupan keluarganya. Kedua, dia merasa sangat bersalah kepada Taeyong. Akhirnya, merampas identitas tuannya. Merebut ayahnya yang kaya. Dia juga mengirimnya ke keluarga yang miskin. Kakaknya melihat tas merek. Dia sangat menyukainya. Tapi ibunya bilang harus mengembalikan barang-barang itu. Taeyong bahkan meremehkan semua itu. Dia juga harus mengembalikan barang-barang itu. Setelah itu, Taeyong pergi ke sekolah. Setelah tiba di sekolah, dia bertemu dengan Joe. Joe memberitahunya, pemilik toko serba ada memintanya untuk bekerja. Namun, Taeyong agak lupa. Dia teringat bagaimana Chong Cheon bekerja. Dan wajah Chong Cheon tiba-tiba menjadi miliknya. Saat dia sedang berbicara dengan Joe, Qin Su datang dengan adiknya. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kamu sedang bermain-main? Maaf mengganggu kencan kalian. Bolehkah aku meminjam Chong Cheon sebentar? Dia menjadi korban intimidasi Taeyong. Dia bersiap-siap untuk melampiaskan kemarahannya pada Chong Cheon. Meskipun sekarang Taeyong adalah Chong Cheon, namun dia masih memiliki sikap seperti seorang tuan muda sebelumnya. Melihat pajangan di rumah Qin Shou, dia bahkan mengatakan semuanya barang murahan. Bagaimanapun, ayah Qin Shou juga memiliki pangkat jenderal. Taeyong pergi ke sofa, mengatakan dia haus. Ingin minum? Aku akan mengambilkanmu air. Taeyong mengatakan ingin pulang. Qin Shou akhirnya tidak tahan. Dia memukul Taeyong dengan keras. Mereka merekam sambil berkelahi. Saat itu Cheng Tian menerima telepon, mengatakan Taeyong dibawa pergi oleh Qin Shou, dan mengatakan akan memperbaikinya dengan baik. Cheng Tian segera berlari ke rumah Qin Shou. Tidak lama kemudian, dia tiba di sini. Saat itu, Taeyong penuh dengan luka. Jika tidak berganti identitas, jadi sekarang yang sedang dipukul di sini adalah dia, Cheng Tian dengan identitas kaya kedua. Dia mengambil senapan berburu di rumah Qin Shou. Qin Shou ketakutan dan langsung berlutut. Cheng Tian langsung menembak ke telinganya. Kemudian dia pergi ke kantor Bapak Huang, memberitahu ayah Taeyong bahwa dia membuat masalah.
Saat sedang berbicara, Bapak Huang menelepon. Ditelepon oleh ayah Qin Shou. Cheng Tian meminta dia untuk memberitahu ayah Qin Shou, mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Bapak Huang sangat terkejut, karena anak di depannya sangat berbeda dari sebelumnya. Jika Taeyong sebelumnya menghadapi situasi ini, pasti akan ketakutan dan memohon bantuan. Namun sekarang Taeyong tenang dan dingin. Saat ini Qin Shou sedang berbaring di rumah sakit. Orang tuanya ada di sini. Tidak lama kemudian, Cheng Tian datang. Dia memberitahu orang tua Qin Shou, mengatakan bahwa tembakan yang dia lakukan adalah peluru kosong. Juga mengatakan bahwa Qin Shou selalu mengganggu seorang anak miskin, sering mengancam Cheng Tian dengan pistol itu, dan bahkan memukulnya. Dia juga mengatakan bahwa menurut hukum Korea, tidak boleh menyimpan senjata di rumah. Bahkan jika Anda adalah pejabat tinggi di militer pun tidak diperbolehkan. Ayah Qin Shou terdiam tak bisa berkata-kata. Saat itu Taeyong sedang menunggu di bawah. Dia belum pernah menerima pukulan seperti ini. Taeyong ketakutan sampai gemetar seluruh badannya. Melihat Cheng Tian datang, Taeyong bertanya mengapa dia membantunya. Maaf telah membuatmu menerima pukulan untukku. Apa yang kamu katakan? Anggap saja aku sedang membayar hutang. Aku telah melunasi hutangku padamu. Setelah itu, dia meminta Taeyong naik ke mobil. Setelah sampai di tempat tujuan, Cheng Tian menemukan bahwa ada lagi penagih hutang dari kelompok kriminal di rumahnya. Dia melihat ayahnya memeluk kaki bos kriminal. Cheng Tian merasa sangat malu. Lalu dia langsung pergi. Ketika hari kedua tiba, dia pergi ke kantor kriminal. Dia meminta pengawalnya untuk menghukum mereka dengan baik. Pengawal ini adalah mantan tentara pasukan khusus. Kemampuannya menghadapi orang-orang ini sungguh mudah baginya. Kemudian Cheng Tian mengeluarkan bukti kejahatan kelompok kriminal. Dia berhasil menyelesaikan masalah dengan mereka. Cheng Tian memerintahkan agar tidak lagi menagih hutang. Dia diminta untuk meminta maaf kepada keluarga itu. Kemudian dia bertanya kepada pengawal, jika di daerah sibuk Seoul membeli sebuah rumah, sekitar berapa banyak uang yang dibutuhkan? Pengawal mengatakan bahwa sekitar 2 miliar diperlukan untuk 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Song Cheon berencana membeli sebuah rumah untuk orang tuanya. Sebagai imbalan atas pengorbanan mereka, menunggu sampai besok, bos ini kemudian datang ke rumah Song Cheon. Bahkan berlutut untuk meminta maaf kepada orang tua Song Cheon. Orang tua tidak tahu apa yang terjadi. Mereka agak terkejut. Namun geng tidak memberitahu mereka alasan. Segera tiba ulang tahun Taeyong. Dan hari itu juga ulang tahun Song Cheon. Presiden Huan mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Song Cheon menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan sebuah dokumen, mengatakan bahwa dia menggunakan uang saku untuk membeli banyak saham perusahaan. Sekarang nilainya telah naik ratusan kali lipat. Ini membuat Presiden Huan semakin senang. Tidak disangka anaknya memiliki trik ini. Tak lama kemudian, Taeyong dan Joy juga datang. Meskipun hari ini juga ulang tahunnya, tapi keluarganya miskin. Dia bahkan tidak bisa makan kue. Perilaku Taeyong tidak sama sekali seperti anak miskin. Ini juga membuat Johi terkejut. Saat itu ibu Taeyong meminta Cheng Tian untuk memainkan piano, dan mengatakan bahwa setiap tahun dia akan memainkan lagu itu pada ulang tahunnya. Cheng Tian benar-benar bingung. Teman-teman sekelasnya menariknya ke arah piano, tapi belum sampai di tempatnya. Taeyong pertama kali duduk. Dia tiba-tiba mulai memainkan piano. Semua orang terdiam, menangis. Teman sekelas menariknya menuju piano. Itu adalah lagu yang dia mainkan setiap ulang tahun Taeyong. Setelah selesai, Taeyong juga sangat terkejut. Bagaimana bisa dia bisa bermain piano sendiri? Ibu tiri Taeyong lebih terkejut, karena dia adalah pianis profesional. Piano Taeyong adalah yang dia ajarkan. Taeyong menemukan Cheng Tian dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya 2 hari yang lalu. Lagu ini sebagai ucapan selamat ulang tahun untukmu. Ketika malam tiba, Cheng Tian datang ke toko serba ada. Dia melihat Joy masih bekerja di sini. Cheng Tian merasa tidak enak di hatinya. Mungkin ini adalah harga yang harus dibayar untuk bertukar identitas. Karena Joy adalah tunangan Taeyong. Meskipun Taeyong sangat menyukai Joy, namun Joy tidak memiliki perasaan untuknya. Malah menyukai Cheng Tian, si pemuda miskin. Cheng Tian juga menyukai Joy. Namun setelah bertukar identitas dengan Taeyong, berarti memberikan Joy kepada Taeyong. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba melihat seorang pria tua di depan pintu toko serba ada, sedang menatap Joy di dalam toko dengan tajam. Tidak lama kemudian waktu pulang sudah tiba. Di perjalanan pulang gadis itu, diikuti dengan erat oleh seorang pria tua. Dia mulai berjalan lebih cepat, sampai di tikungan jalan, siap melihat apakah pria tua masih mengikutinya. Qing Yi, putriku meninggal, sedangkan kamu hidup dengan baik. Sekarang saya akan membawamu pergi menemani putri saya. Qing Yi. Saat itu Cheng Tian baru saja tiba di sini. Dia mendengar ada suara di depan. Paman mendengar ada orang datang. Dia mulai melarikan diri.
Cheng Tian ingin menangkapnya, tapi dia berhasil melarikan diri. Dia bertanya kepada Juyi siapa pria itu. Juyi akhirnya memberitahunya. Semua ini karena jam tangan ini. Sudah beberapa tahun yang lalu, putri pria itu mencuri jam tangannya. Karena Juyi adalah putri konglomerat, ini menyebabkan sekolah langsung mengeluarkan putri pria itu secara paksa. Tapi tidak lama kemudian, putri pria itu, Nara, jatuh sakit dan meninggal. Pria itu menyalahkan semua ini. Semuanya ditujukan kepada Juyi. Sebenarnya mereka tidak tahu, kematian Nara memiliki misteri tersendiri. Lebih tepatnya, Nara sebenarnya tidak mati. Cheng Tian memiliki seorang teman sekelas bernama Ruzen. Dia adalah Nara, putri pria yang sudah meninggal. Karena pada saat itu Nara sangat membenci ayahnya. Karena ayahnya terlalu miskin. Kemudian dia bertemu nenek yang berjualan di pasar, memberinya sebuah sendok emas. Nara pun mengambil sendok emas itu dan pergi ke rumah Ruzen. Karena ayah Ruzen sangat kaya, Nara makan di sini. Kemudian dia dan Ruzen bertukar identitas. Sedangkan Ruzen sebenarnya sudah sakit, karena keluarga paman tidak punya uang untuk berobat. Mereka baru saja bertukar identitas beberapa hari. Ruzen pun meninggal, dan Nara pun menjadi Ruzen sejak itu, dan terus hidup sampai sekarang. Meskipun keluarga sekarang cukup kaya, namun itu tidak cukup untuk memuaskan Nara. Dia ingin menikah dengan Taeyong, namun Taeyong tidak menyukainya, malah merasa jijik padanya. Sejak Cheng Tian bergantung pada sendok emas dan bertukar identitas dengan Taeyong, Nara sudah mengetahui kecurangan. Dia tahu siapa sekarang Taeyong. Sebenarnya dia adalah pemuda miskin Cheng Tian. Nara langsung membongkar Cheng Tian dan katakan padanya bahwa dirinya adalah Nara, juga mengubah nasib melalui sendok emas. Dia ingin bekerja sama dengan Cheng Tian, mengatakan akan menikahinya. Dengan kemampuan mereka, keduanya bisa menguasai seluruh alam semesta. Setelah mendengar ini, Cheng Tian mulai merasa tidak suka pada wanita ini. Meskipun keduanya mengubah nasib melalui sendok emas, namun Nara benar-benar gila, karena dia telah membunuh seseorang. Apalagi dia sudah memiliki wanita yang disukainya. Cheng Tian menyukai Susi, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Cheng Tian kembali ke rumah, barulah dia menyadari ada seseorang di rumah. Orang ini sepertinya sangat akrab dengan Taeyong. Dia berkata sudah lama tidak bertemu. Mengapa tidak menyapa? Sudah lama tidak bertemu. Apakah dia sepupu Taeyong? Ya, sudah lama tidak bertemu, Kak. Kak, ternyata orang ini adalah adik dari ibu tirinya, Chu Seng. Dia baru saja kembali dari Amerika. Ini pertama kalinya Cheng Tian bertemu dengannya. Dia belum tahu tentang Taeyong yang dulu, dan cerita-cerita tentang paman ini. Hari itu Cheng Tian membeli sebuah rumah. Dia ingin orang tua dan kakaknya yang miskin tinggal di sana. Namun sekarang dia adalah Taeyong. Jika langsung diberikan kepada mereka, pasti tidak akan tahan dengan sifat orang tua. Jadi dia meminta pengawal untuk menemui kakaknya, memberitahunya bahwa dia memiliki sebuah rumah. Saat ini kosong, tidak ada yang tinggal. Ingin agar mereka pindah dan tinggal gratis. Setelah kakaknya pulang ke rumah, maka dia memberitahu orang tua. Taeyong tahu siapa pengawal itu. Setelah dia tiba di sekolah, menemukan Cheng Tian, Taeyong mengira Cheng Tian memberikan rumah kepada mereka, untuk membuatnya tidak mengambil Joe. Taeyong memberitahunya, Huan Taeyong, mata kamu benar-benar hanya melihat uang. Aku tidak seperti kamu. Aku tidak peduli berapa banyak uang. Cheng Tian bertanya padanya, jika sekarang kamu diminta untuk meninggalkan orang tua, menjadi generasi kaya terkaya di Korea Selatan, saya tidak bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa kaya pun aku menjadi, aku tetap tidak akan melakukannya. Saya paling mencintai orang tua saya di dunia. Aku sama sekali tidak ingin menukar mereka. Saat sedang berbicara, seseorang mengirimkan ponsel ke Taeyong. Setelah Taeyong menerima telepon, barulah dia tahu bahwa ayahnya dalam masalah. Taeyong segera berlari ke sana. Song Cheon semakin gelisah, karena yang dalam masalah adalah ayahnya. Seorang pekerja jatuh dari lantai atas. Mobil bos terkena. Setelah pekerja dibawa ke rumah sakit, meskipun biaya medis ditanggung oleh bos, namun bos mengatakan mobil mewahnya rusak, dan meminta mereka mengganti dengan 1 miliar. Song Cheon dan Taeyong datang ke rumah sakit. Mereka sangat gelisah. Song Cheon merasa sangat menyesal melihat ayahnya dibawa ke ruang gawat darurat. Song Cheon akhirnya menyesal. Dia tahu bahwa dia telah meninggalkan mereka. Dia mendapat kutukan dari langit. Cheng Tian segera pergi mencari nenek yang menjual sendok. Dia ingin mengembalikan identitasnya. Mungkin hanya dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan ayahnya dari kematian. Nenek mengambil sendok itu. Setelah melakukan sihir, dia memberikan sendok itu kembali kepada Cheng Tian, dan mengatakan sekarang hanya perlu pergi ke rumah lama, makan 1 kali, maka dia bisa mengembalikan identitasnya. Cheng Tian kembali ke rumah lama. Dia mulai makan dengan lahap.
Tiba-tiba saudara perempuannya pulang. Bukankah kamu sedang menjaga ayah di rumah sakit? Mengapa kamu pulang lebih awal? Sepertinya dia telah mengembalikan identitasnya. Cheng Tian mulai menangis. Saat itu Taeyong sedang berada di jalan besar. Dia memegang sepasang kaos kaki murah. Itu adalah untuk ibunya. Namun saat itu Cheng Tian telah mengembalikan identitasnya. Dan dia sekali lagi menjadi Taeyong yang sejati. Dia tidak mengerti mengapa. Memegang sepasang kaos kaki murah. Keesokan harinya, Taeyong bangun dari tidurnya. Dia kembali ke keluarga yang membuatnya tercekik. Ayah bertanya mengapa dia membeli sebuah rumah. Taeyong agak bingung. Dia segera teringat. Dan wajah Cheng Tian seketika menjadi wajahnya. Ketua Huang bertanya mengapa dia membeli rumah. Apakah dia ingin membantu keluarga Li Cheng Tian? Taeyong dengan bingung mengatakan bahwa ingatannya buruk belakangan ini. Dia lupa beberapa hal. Ayah sangat marah. Saat ini di rumah sakit, bos datang mendekat. Dia mengatakan bahwa biaya medis sudah dibayarnya sendiri. Sekarang kamu harus mengganti biaya perbaikan mobil 1 miliar untukku. Tapi di rumah mereka tidak ada uang sebanyak itu. Ibu dan kakak panik. Karena bos mengatakan tidak akan memberikan 1 miliar tersebut. Setiap hari harus membayar bunga 3 juta. Cheng Tian melihat jam tangannya yang mewah. Dia memutuskan untuk menjual jam tersebut. Namun orang di Pegadaian mengusirnya. Dan mengatakan bahwa jam tangan itu palsu. Jam ini milik Taeyong. Nilai 3 miliar. Bagaimana mungkin palsu? Ternyata jam tangan Taeyong. Semua diganti pamannya. Diganti dengan replika 1:1. Cheng Tian bersiap mencari ibunya. Tapi mendengar ibunya sedang menerima telepon. Dia mendengar ibunya akan menjual ginjalnya. Cheng Tian benar-benar gelisah. Dia mengangkat telepon. Dia mengomel pada orang di seberang. Cheng Tian sangat marah. Dia tidak menyangka ibunya akan menjual organ tubuhnya demi 1 miliar. Tapi sekarang dia bukan lagi Taeyong. Saat Cheng Tian khawatir tentang 1 miliar, Joy ingin meminta 1 miliar dari ayahnya untuk membantu Cheng Tian. Tapi ayah tahu apa yang ingin dilakukan putrinya. Dia meminta putrinya untuk tidak berhubungan dengan anak miskin itu. Karena kamu adalah tunangan Taeyong. Joy tidak punya pilihan. Dia menjual tas mereknya. Tiba-tiba dia melihat Rosen menghentikan Cheng Tian. Joy segera bersembunyi. Rosen juga memberikan 1 miliar kepada Cheng Tian. Dia tahu Cheng Tian telah mengembalikan identitasnya. Cheng Tian menerima 1 miliar ini. Mengungkapkan terima kasih yang sangat. Rosen melihat Johi di samping. Dia sengaja memeluk Cheng Tian. Johi merasa sangat bercampur aduk di samping. Ternyata sejak Cheng Tian mengembalikan identitasnya, rumah Cheng Tian juga disita. Dan membuat orang tuanya menjadi pembantu di rumahnya. Untuk mengembalikan 1 miliar kepadanya. Dia bahkan dengan sengaja membuat ayahnya merendahkan orang tua Cheng Tian. Tujuan Rosen melakukan hal ini adalah untuk memaksa Cheng Tian bertukar identitas dengan Taeyong lagi. Kemudian dia akan mengalahkan Cheng Tian. Menjadi orang terkaya di Korea. Hari ini dia lebih berlebihan. Langsung membuat ayahnya mengganggu ibu Cheng Tian. Dan membuat Cheng Tian melihat dari samping. Saat Cheng Tian tidak tahan ingin pergi. Dan dia membunuh ayah pacar Cheng Tian. Apakah kamu punya uang? Kalau kamu punya uang, silakan bayar dan pukul ayahku. Jangan mengakui kenyataan. Kamu hanya bisa menahannya dalam situasi ini. Tunggu sampai besok. Jika benar-benar mengusir mereka semua, Cheng Tian tahu tidak bisa melakukannya lagi. Dia harus menggunakan sendok emas untuk mendapatkan kembali identitasnya. Biarkan orang tua hidup dengan baik. Anak miskin masuk ke dalam sebuah perkebunan besar. Dia melihat pelayan wanita sedang membersihkan sisa makanan. Cheng Tian mengambil setengah mangkuk nasi dan mulai makan. Tunggu sampai penjaga keamanan mengejar masuk. Dia sudah menjadi tuan muda di sini. Cheng Tian melihat angka di atas sendok emas. Di atasnya menunjukkan 3.650 hari. Artinya kali ini, setidaknya butuh 10 tahun lagi, baru bisa menukar identitasnya kembali. Cheng Tian masih tidak tahu. Dia telah membuat masalah besar kali ini. Karena tuan muda keluarga ini, Taeyong, baru saja membunuh seseorang semalam. Dan dia membunuh ayah dari pacar Cheng Tian. Beruntung ayah Taeyong kaya. Tidak hanya berhasil membujuk orang-orang di kantor polisi. Saat mereka sedang menyelidiki tempat kejadian, semua bukti telah dihilangkan. Bahkan merekam video di rumah Johi dihapus. Dan Presiden Huan juga menyuruh pengacara untuk menangani semuanya. Dan menyuruh pembantu untuk membakar pakaian berdarah yang dikenakan oleh Taeyong ketika dia pulang malam itu. Telah dibakar. Namun mereka tidak tahu. Pembantu melihat bahwa pakaian itu berharga. Jadi diam-diam membawanya pulang. Song Cheon baru saja bertukar identitas dengan Taeyong. Dia masih tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pembunuh. Song Cheon, dengan identitas barunya, membuat pemilik toko ibunya, memberikan ibunya 10 juta dalam uang tunai. Menyuruh mereka untuk menyewa rumah. Song Cheon berdiri jauh menatap orang tuanya yang bahagia. Dia merasa semua yang dia lakukan layak. Kemudian dia juga membuat pemilik toko kakaknya
mempromosikan kakaknya menjadi manajer toko. Sengil untuk membalas dendam pada Rujin dan ayahnya. Dia menyuruh orang untuk menyelidiki perusahaan ayah Ruzen. Mereka memberikan bukti penggelapan pajak selama bertahun-tahun. Semua bukti itu diserahkan kepada otoritas pajak. Hal ini membuat Ruzen sangat marah. Dia tahu ini dilakukan oleh Cheng Tian. Dia juga tahu Cheng Tian dan Tai Yong telah berganti identitas lagi. Saat itu, Cheng Tian baru saja pulang ke rumah. Beberapa mobil polisi tiba di perkebunan, mengatakan Cheng Tian telah membunuh seseorang. Mereka ingin membawanya untuk diselidiki. Di perjalanan, Cheng Tian mengatakan dia dituduh secara tidak adil. Polisi sudah membuatnya pingsan. Kemudian dia ditutupi kepala dan dibawa ke suatu tempat. Banyak orang sudah menunggunya di sana. Ternyata semua ini dilakukan oleh adik tiri ibunya. Mereka menggunakan cara ini untuk membuat Cheng Tian bergabung dengan mereka. Semua orang ini adalah generasi kedua kaya raya teratas dari Korea. Mereka bersama-sama mendirikan sebuah organisasi bernama Amicus. Organisasi ini dapat mengendalikan pasar saham. Cheng Tian sangat marah. Pada akhirnya, orang-orang dari organisasi ini tidak mungkin membandingkan identitasnya. Cheng Tian berdiri dan hendak pergi. Chu Seng menghentikannya, memintanya minum segelas anggur sebelum pergi. Cheng Tian tidak berpikir panjang. Lalu ia meminum anggur itu. Tapi tidak lama kemudian, dia mulai merasa pusing. Ternyata Chu Seng mencampurkan obat ke dalam anggur. Apakah Cheng Tian membunuh seseorang? Cheng Tian mengatakan bahwa dia tidak membunuh. Dia juga mengatakan bahwa dia bukan Tai Yong. Namanya adalah Li Cheng Tian. Hal ini membuat Chu Seng bingung. Dan semuanya dilihat Ruzen dari samping. Dia tahu Chu Seng sedang bersaing dengan Cheng Tian untuk mendapatkan warisan Huang Huichang. Maka keesokan harinya, Ruzen menemui Huang Huichang. Huang Huichang marah setelah mendengarnya. Alasannya membiarkan Chu Seng tinggal di rumah. Bahkan mengatakan mungkin akan mewariskan harta ke Chu Seng untuk membangkitkan hasrat persaingan anaknya. Yang terpenting adalah baru saja menyelesaikan masalah pembunuhan anaknya. Chu Seng berani bercanda seperti itu. Dia masuk ke kamar Chu Seng, mengambil tongkat, memukulnya dengan keras. Nyonya Huang melihat adiknya dipukul. Dia segera ikut campur untuk menghentikan. Pasangan saudara ini tidak pernah berhubungan baik, tetapi ketua Huang bisa duduk di posisi terkaya di Korea. Dia juga bukan orang biasa. Sudah lama mengetahui ambisi istri dan adik ipar. Dia memberitahu istrinya, hartanya akan diberikan kepada anaknya. Lebih baik matikan pikiran itu sekarang. Keesokan harinya, Cheng Tian baru tahu dari pengawal. Hari kematian ayah Zusi. Dia lari keluar dari rumah Zusi. Dan pakaiannya penuh dengan darah ayah Zusi. Dia meminta Cheng Tian untuk tidak khawatir. Dia juga mengatakan bahwa ketua Huang sudah menangani masalah itu. Cheng Tian memikirkannya dengan seksama. Karakter Tai Yong pasti tidak akan membunuh. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Saat itu, Zusi menerima telepon dari mantan kepala rumah tangganya. Si pelayan rumah ini memberitahu Johi, pada hari kematian ayahnya, ada seseorang yang pergi ke rumah mereka. Mungkin orang itu yang membunuh ayahmu. Ingin tahu siapa? Persiapkan 5 miliar uang tunai. Ketika pelayan dan mereka bertemu segera, memberitahu Johi melalui telepon terlebih dahulu. Pembunuh itu adalah putra ketua Huang. Namun saat dia baru saja selesai berbicara, langsung ditabrak oleh truk besar. Saat itu ketua Huang menerima telepon. Pihak lain mengatakan sudah diselesaikan. Sepertinya dia yang menyuruh orang menabrak pelayan. Dan dia masih tidak tahu. Saat itu istrinya dan adik iparnya membawa pakaian yang dikenakan oleh Tai Yong pada hari itu. Ketika itu ketua Huang memerintahkan pelayan untuk membakar pakaian itu. Tidak disangka pelayan melihat pakaian itu sangat mahal. Maka diam-diam menyimpannya. Setelah Nyonya Huang menemukannya, maka mengambil pakaian itu. Chu Sang melakukan identifikasi pada pakaian itu. Ternyata bekas darah di atasnya adalah dari ayah Johi. Maka dia menemui ketua Huang. Dia langsung mengungkapkan. Chu Seng mengancam dengan bukti ini, meminta ketua Huang untuk mentransfer semua aset anaknya ke namanya. Dia juga ingin 20% saham perusahaan. Dan harus mengirim anak ketua Huang ke luar negeri. Ketua Huang tidak punya pilihan. Hanya bisa mengikuti Chu Seng. Cheng Tian mengetahui dia akan dikirim ke luar negeri. Dia sangat khawatir. Dia malah menanggung kesalahan Tai Yong. Sekarang dia tidak bisa mengembalikan identitasnya. Dia baru saja tiba di bandara. Johi segera mencarinya. Dia bertanya kepada Cheng Tian mengapa dia ingin membunuh ayahnya. Cheng Tian juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dan ini tidak bisa dijelaskan. Dia yakin Tai Yong pasti tidak membunuh. Bawahannya menahan Johi. Cheng Tian dan pengawalnya segera naik pesawat. Waktu berlalu begitu cepat. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Tai Yong juga mulai bekerja. Hari itu dia berada di jalan raya, melihat seorang pengemis. Dan orang ini adalah Cheng Tian. Miliarder kedua membawa seorang wanita cantik ke hotel. Namun setelah masuk ke dalam kamar,
wanita cantik berubah menjadi seorang pria. Cheng Tian melakukannya dengan sengaja untuk dilihat oleh media. Identitasnya di luar sana adalah seorang playboy, miliarder kedua yang sangat terpuruk. Namun diam-diam ia memiliki sebuah tim rahasia. Cheng Tian ingin merebut kembali perusahaannya. 10 tahun yang lalu dia dikirim ke Amerika. Semua orang hanya tahu dia menjadi preman kecil di Amerika. Namun tidak tahu bahwa dia menghasilkan 500 miliar dalam 10 tahun ini. Sekarang Cheng Tian kembali ke Korea untuk memulai rencana balas dendamnya sendiri. Sasarannya adalah pamannya, Chu Seng. Karena 10 tahun yang lalu. Namun Cheng Tian baru saja kembali. Dia langsung dibawa kembali oleh bawahannya ayahnya. Ketua Huang melihat Cheng Tian yang berubah seperti ini. Dia sangat kecewa. Bisa dikatakan kecewa sekali. Sekarang perusahaannya sedang dimakan perlahan oleh Chu Seng. Awalnya ingin meninggalkan kepada anaknya. Namun sekarang anaknya menjadi seorang preman. Bahkan jika dia ingin meninggalkannya kepada Cheng Tian, Dewan Direksi perusahaan juga tidak akan menyetujuinya. Saat itu, Joy juga tahu bahwa Cheng Tian telah kembali. Kematian ayahnya 10 tahun yang lalu. Dia curiga Cheng Tian yang membunuhnya. Namun dia tidak memiliki bukti. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kasus ayahnya pada awalnya. Sekarang semuanya adalah eksekutif perusahaan Chairman Huang. Joy beberapa kali menemui orang-orang ini. Ingin kebenaran. Namun orang-orang itu semua tetap bungkam. Hari itu, Cheng Tian tidur di jalanan seperti pengemis. Dia memanggil Taeyong. Meminta Taeyong untuk mengajaknya makan. Cheng Tian mengenakan kaos kaki yang bolong. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda keturunan kaya. Dia bertanya tentang kesehatan orang tua Taeyong. Taeyong sangat terkejut. Mengapa harus bertanya tentang kondisi orang tuanya? Taeyong masih tidak tahu. Saat ini, Taeyong sangat tertekan. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki uang. Kemarin, karena mengganggu keturunan kaya, dia dituntut oleh keturunan kaya tersebut untuk membayar 1 miliar. Orang kaya kedua meminta dia untuk memukul ke tanah di depan banyak orang. Dengan memukul kepala ke tanah, berteriak bahwa dia salah, sehingga dia tidak perlu mengganti 1 miliar ini. Demi uang, Taeyong harus melakukan seperti yang dikatakan orang kaya kedua, dan baru menyadari setelah pergi. Itu Cheng Tian yang meminta mereka untuk tidak menyusahkan diri. Taeyong terus memikirkan, mengapa dia bukan orang kaya kedua? Mengapa dia lahir di keluarga miskin? Malam itu, Taeyong kembali ke rumah. Saat dia membersihkan barang-barang lama, dia menemukan sebuah buku catatan. Namun dia tidak mengingat buku catatan ini. Taeyong membuka buku catatan itu. Melihat tulisan tentang nenek misterius di atasnya. Sendok emas yang ajaib. Cheng Tian dan Taeyong bertukar identitas. Otak Taeyong tiba-tiba terasa seperti CPU terbakar. Saat ini di sebuah kantor, Presiden Huang marah karena saham perusahaannya turun 10 poin dalam sekejap. Ternyata karena ada yang membocorkan. Anaknya diduga mengonsumsi narkoba. Ketua Huang hampir meledak karena marah. Dia yakin ini pasti ulah Chu Seng lagi. Karena Chu Seng sering membocorkan rahasia Cheng Tian. Tujuannya adalah untuk merampas perusahaan ini. Saat itu, Chu Seng juga bingung. Dia belum sebodoh itu untuk membocorkan rahasia seperti itu. Karena sekarang perusahaan memiliki 20% sahamnya. Chu Seng merasa ada yang tidak beres. Tapi sekarang sudah terlambat. Karena bocoran ini datang dari Cheng Tian sendiri. Tujuannya adalah membuat saham turun drastis. Dan ada orang misterius yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. Ketua Huang saat itu juga sangat gelisah. Dia seketika teringat, saat Cheng Tian baru saja kembali ke Korea. Dia mengucapkan satu kalimat pada dirinya sendiri. Beri aku waktu 5 hari, aku akan memberimu kejutan, aku tidak akan membuat ayah kecewa lagi. Ketua Huang tersenyum. Dia menduga ini ulah anaknya yang tidak patuh. Perusahaan segera merespons kejadian ini. Rapat pemegang saham diadakan. Seseorang mengusulkan untuk memecat Chu Seng. Sekarang dia adalah anggota Dewan Perusahaan. Langkah selanjutnya adalah menjadi wakil presiden. Chu Seng bertanya, ada alasan apa untuk memecat saya? Tiba-tiba pintu terbuka. Cheng Tian, yang mengenakan jas resmi, masuk. Cheng Tian mengeluarkan beberapa laporan. Di atasnya semua tentang Chu Seng menjadi anggota Dewan Perusahaan. Mencuri bukti bahwa dia mengambil 70 miliar dari perusahaan. Para direksi sangat terkejut. Chu Seng berdiri. Dia mengatakan Cheng Tian tidak memiliki alasan untuk melaporkannya. Karena harus menjadi pemegang saham perusahaan. Baru bisa melaporkannya. Cheng Tian mengatakan bahwa hari ini dia sudah membeli 500 miliar saham perusahaan. Sekarang juga menjadi salah satu pemegang saham bulan Juli. Chu marah besar bulan Juli. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dijebak oleh orang ini. Penjahat kecil yang tidak mencolok. Dia ditipu. Kemudian Chu Seng menghubungi Zusi dan bertemu dengannya. Tujuan Zusi hanya satu. Dia ingin menyelidiki kematian ayahnya. Apakah itu benar Cheng Tian yang membunuhnya? Cheng Tian tidak memberikan penjelasan yang terlalu banyak. Dia tahu semua kecurigaan. Semua menunjuk kepadanya.
Itu karena dia tidak menukar identitas dengan Taeyong pada awalnya. Tindakan yang dilakukan oleh Taeyong, dan dia percaya pada Taeyong, pasti tidak akan membunuh ayah Johi. Johi tidak bisa melihat pesan. Dia berdiri dan pergi. Malam itu, Cheng Tian datang ke depan toko orang tuanya. Dengan sengaja membiarkan bos mafia ini membawa anak buahnya ke toko dan membeli banyak barang. Karena dia sudah mencoba memberikan uang tunai kepada orang tuanya. Tapi mereka sama sekali tidak menerimanya. Mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima yang bukan milik mereka. Sampai keesokan harinya, Cheng Tian kemudian mencari Taeyong dan membawanya ke sebuah restoran, dan mengatakan bahwa mereka sudah mengirim orang untuk menjemput orang tuanya dan kakaknya untuk makan malam di sini. Cheng Tian juga menarik sebuah kontrak, mengatakan bahwa Taeyong bisa bekerja di sini di masa depan. Ternyata Taeyong menolak langsung. Dia tidak ingin menerima perhatian Cheng Tian, dan bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Saat mereka sedang berbicara, ada seseorang datang. Namun begitu dia membuka pintu, ternyata itu adalah ayah Huang Huichang. Ternyata hari ini adalah rapat penting perusahaan. Tak terduga, Cheng Tian menolaknya langsung. Huang Huichang sangat marah. Dia langsung datang ke sini mencari Cheng Tian. Sebenarnya kemarin Cheng Tian mendengar ibunya ingin makan sosis panggang. Namun dia enggan makan. Jadi dia mencari kesempatan untuk mengundang mereka semua datang. Siap untuk mengajak mereka makan malam. Tak terduga, Huang Huichang juga datang. Lagi pula sekarang dia adalah ayahnya sendiri. Huang Huichang bertanya pada Cheng Tian, apakah kamu tahu apa identitasmu? Mengajak orang makan, malah hanya memesan hidangan murah ini. Hal yang paling penting, apa yang istimewa dari orang-orang miskin ini, sampai membuatmu menolak rapat penting, mengajak mereka makan di sini. Ayah bilang meskipun kita sangat miskin, namun kemiskinan tidak menular, karena anakmu dan anakku adalah teman. Mengapa orang dewasa harus campur tangan? Makan malam ini sangat tidak menyenangkan. Setelah Cheng Tian pulang, Ketua Huang bertanya pada Cheng Tian, mengapa harus merawat mereka seperti itu? Ketua Huang sangat marah. Dia memberitahu Cheng Tian, ingin mendapatkan perusahaannya sendiri, ingin menjadi orang kaya, maka jangan memiliki belas kasihan. Ruzen sekarang sangat marah, karena Cheng Tian baru-baru ini sangat dekat dengan Zuxi, dan tidak memiliki perasaan apapun terhadap dirinya sendiri. Saat Cheng Tian diasingkan ke Amerika, dia selalu membantu Cheng Tian di belakang. Imbalannya adalah menunggu Cheng Tian, setelah mendapatkan perusahaan Ketua Huang, menikahkan dirinya dengannya. Tetapi sekarang Cheng Tian acuh tak acuh padanya. Dia memutuskan untuk membuat Taeyong menukar identitasnya dengan Cheng Tian, karena dia memegang sendok emas Cheng Tian. Dan kali ini yang ditukar bukan hanya identitas. Taeyong juga akan mendapatkan semua kenangan Cheng Tian. Cheng Tian untuk membersihkan namanya. Dia terus menyelidiki secara diam-diam. Hari itu, Johi datang ke rumahnya, menemukan informasi di dalam kotak sandi Cheng Tian. Semuanya terkait dengan kematian ayahnya. Tiba-tiba Cheng Tian menerima pesan dari Ruzen. Ruzen memberikan sendok emas Cheng Tian kepada Huan Taeyong. Ruzen mengajak Taeyong ke restoran. Dia langsung mengeluarkan sendok emas Cheng Tian dan memberikannya kepada Taeyong, meminta dia untuk makan dengan sendok itu, dan mengatakan akan memberinya kejutan setelah makan. Namun saat Taeyong benar-benar sedang makan, Ruzen segera menghentikannya. Ternyata dia hanya ingin menakuti Cheng Tian dengan ini, agar dia menjauh dari Johi di masa depan. Cheng Tian sangat khawatir setelah melihatnya. Dia mengunci semua informasi, lalu memberitahu Johi bahwa ayahnya mungkin dibunuh oleh Chu Seng. Kemudian dia pergi ke tempat Ruzen. Ruzen memperingatkan Cheng Tian, jika dia terlalu dekat dengan Johi, dia akan benar-benar membuat Taeyong dan dia bertukar identitas. Mereka masih tidak tahu. Saat ini Taeyong sudah mulai curiga, karena dia menemukan sebuah buku catatan di rumahnya. Ini ditulis sebelum Cheng Tian mengganti identitasnya. Di dalamnya ada informasi tentang sendok emas, dan tentang nenek yang menjual sendok emas. Taeyong sekarang sangat tidak suka dengan identitasnya sendiri, karena dia merasa sangat miskin sekarang. Dia sangat iri Cheng Tian adalah anak kaya. Taeyong berpikir mengapa dia bisa bermain piano, dan bahkan bermain dengan baik, terutama karena dia tidak ingat kapan dia belajar. Dia segera menemukan Cheng Tian, untuk memastikan apakah ini benar. Cheng Tian mendengar dia menyebutkan sendok emas. Dia pura-pura bingung, namun Taeyong mengeluarkan buku catatan itu. Cheng Tian mulai panik. Dia bahkan lupa tentang buku catatan itu. Taeyong bertanya apakah dia memiliki sendok emas, dan dibelinya dari seorang nenek yang berjualan di pasar. Saat Cheng Tian bingung harus menjawab apa, Johi dan Ruzen berjalan mendekat. Dia bilang Taeyong bodoh, ingin menjadi orang kaya sampai gila. Bagaimana bisa ada hal seaneh ini? Dia memarahi Taeyong. Taeyong juga merasa bersalah. Apakah aku gila? Bagaimana bisa dunia ini begitu ajaib? Di perjalanan pulang, dia sedang merenungkan dirinya. Mungkin benar-benar terlalu suka pada kemewahan.
Tiba-tiba sebuah tiang berguling ke arah mereka. Taeyong mengambilnya. Suara seorang nenek terdengar. Jualan sendok emas. Sendok emas yang bisa membuatmu kaya. Sama. Di atas meja nenek, terletak sebuah sendok emas. Dia tersenyum pada Taeyong. Pemuda miskin di kaki 5. Bisa dibeli dengan beberapa puluh yuan. Dan asalkan kamu menggunakannya, kamu bisa makan 3 kali di rumah orang kaya. Dan bisa bertukar identitas dengan anak-anak di rumah ini. Pada saat itu juga, Taeyong membeli sendok emas ini. Dia sekarang 100% yakin. Dia sebelumnya adalah anak kaya. Pasti Seongtian memanfaatkan sendok emas. Dan mereka bertukar identitas. Taeyong memutuskan untuk mendapatkan kembali identitasnya. Dia ingin menjadi anak kaya terkaya di Korea. Hari itu, dia datang ke perkebunan Seongtian. Karena keluarganya bertanggung jawab untuk mengirimkan makanan ke rumah Seongtian. Setelah selesai mengirim, Taeyong memberitahu kepala rumah tangga. Dia ingin makan di sini. Kepala rumah tangga menyediakan makanan untuknya. Dia mengeluarkan sendok emas. Dia mulai makan dengan lahap. Setelah makan selesai, sendok itu bersinar dengan cahaya emas. Kemudian dia menemukan Seongtian. Langsung memanggil namanya. Seongtian langsung panik. Taeyong memberitahu Seongtian bahwa dia juga memiliki sendok emas. Dia ingin mengambil kembali miliknya. Setelah dia pergi, Seongtian segera memberitahu kepala rumah tangga. Tanpa izinnya, jangan biarkan orang asing makan di rumah, terutama Taeyong. Namun Cheng Tian tidak tahu. Pengurus rumah adalah orang kepercayaan Nyonya Huang, ibu tirinya. Nyonya Huang sekarang sangat membenci Cheng Tian. Dia akan melawan Cheng Tian. Hari itu Nyonya Huang memanfaatkan kesempatan ketika Cheng Tian tidak ada di rumah. Dengan sengaja memanggil Taeyong. Bahkan membuat banyak makanan enak untuknya. Meskipun Taeyong tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kesempatan sudah di tangan. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Taeyong langsung mengeluarkan sendok emas. Lalu mulai makan dengan lahap. Setelah selesai makan, dia pergi dari sana. Malam itu, Taeyong memberitahu temannya bahwa dia akan menjadi orang kaya di masa depan. Nanti akan diaturkan pekerjaan bagus untuknya. Saya akan memberinya banyak uang. Temannya mengira Taeyong bermimpi. Saat itu, Cheng Tian terus menelepon Taeyong. Karena dia tahu Taeyong datang makan di rumah. Namun Taeyong sama sekali tidak mengangkat telepon. Cheng Tian sangat khawatir. Dia langsung pergi ke rumah Taeyong. Itu adalah rumahnya. Ibunya tidak tahu bahwa dia adalah anak orang kaya di depannya. Sebenarnya dia adalah anak perempuannya. Dia juga menyiapkan makanan untuk Cheng Tian. Cheng Tian melihat pemandangan di depannya. Dia teringat pada saat-saat sebelum dia berubah identitas. Saat Cheng Tian bersiap untuk makan, Taeyong kembali. Cheng Tian langsung berdiri. Dia memberitahu Taeyong, "Saya dengar kamu makan di rumah saya hari ini. Besok bisa datang lagi tidak? Kita akan makan bersama." Meskipun Taeyong tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia setuju. Sampai hari kedua, Taeyong datang seperti yang dijanjikan. Cheng Tian juga menyiapkan meja makan yang lezat. Dia memerintahkan semua pelayan untuk pergi. Keduanya tahu dengan pasti. Cheng Tian bertanya pada Taeyong, "Sepertinya kamu sangat ingin menjadi orang kaya. Jika kamu makan malam ini, itu berarti kamu akan meninggalkan orang tuamu. Apakah kamu tidak peduli? Kamulah yang meninggalkan orang tuamu. Saya hanya ingin kembali ke tempat saya." Jelas ini menyentuh titik lemahnya Cheng Tian. Dia meminta Taeyong mencoba makan, melihat apakah bisa menukar identitasnya kembali. Tapi dia masih tidak tahu. Cheng Tian sudah pergi ke rumahnya, melemparkan sendok emasnya ke dalam tas. Melihat Taeyong mengambil sendok dan bersiap-siap makan, senyum muncul di sudut bibir Cheng Tian. Taeyong mengambil 1 sendok nasi, namun dia tidak bisa menelan. Lalu dia meletakkan nasi kembali, langsung ingin pergi dari sini. Sekarang Cheng Tian benar-benar panik. Dia tidak mengerti mengapa Taeyong tidak makan. Cheng Tian menariknya, dan memintanya untuk makan. Dia sangat terkejut, bahkan memberinya pukulan. Taeyong bangkit dan membalas pukulan. Lalu memberitahu Cheng Tian, "Kamu tahu mengapa saya tidak makan? Karena orang tuamu. Mereka adalah orang tua terbaik. Saya tidak ingin kehilangan mereka. Membuang mereka demi menjadi kaya, apakah kamu senang? Jadi, lakukanlah dengan baik sebagai anak kaya itu. Aku akan hidup dengan identitasmu." Setelah berkata begitu, dia akan pergi. Cheng Tian sangat marah. Dia tidak tahu apakah dia marah pada dirinya sendiri, atau marah pada Taeyong. Taeyong pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa tas. Dia memikirkan kebaikan ibunya padanya, memikirkan cinta ayahnya padanya. Perasaan ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Dia merasa bahwa cinta ini tak tergantikan. Malam itu, Cheng Tian minum sendirian di bar. Dia memanggil Ru Zhen, memberitahunya bahwa Taeyong juga memiliki sendok emas. Namun,
Taeyong memilih orang tua miskinnya. Tidak lama kemudian, hari ulang tahun Cheng Tian tiba. Namun, hari itu juga ulang tahun Taeyong. Cheng Tian melihat Taeyong datang ke rumah. Dia bertanya mengapa dia datang lagi. Ternyata Taeyong datang untuk mengirimkan makanan ke rumahnya. Cheng Tian teringat pada instruksi nenek yang menjual sendok emas. Hanya jika mereka bertemu dengan orang tua kandung mereka pada hari ulang tahun mereka, maka mereka akan kembali ke identitas asal mereka. Cheng Tian segera menyuruh Taeyong pergi. Tiba-tiba suara Ketua Huang terdengar. Ketua Huang berjalan mendekat. Dia melihat Taeyong dan Cheng Tian. Cheng Tian tidak tahu apa yang terjadi. Apakah nenek tua itu telah menipunya? Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Ternyata orang tua miskin Cheng Tian datang. Dia mengatakan Taeyong mengambil satu bagian lebih sedikit. Setelah itu, dia memberikan barang itu kepada Cheng Tian. Dan memanggilnya anaknya. Cheng Tian benar-benar panik. Ketua Huang bertemu dengan Taeyong. Namun tidak kembali ke identitas semula. Bertemu dengan ayahnya sendiri. Mengapa identitasnya berubah kembali? Taeyong kembali ke identitas anak kaya kedua. Cheng Tian mengenakan pakaian senilai puluhan juta. Ayah miskin meninggalkan villa itu. Ayah tidak mengenakan baju ini. Lalu berkata ada urusan dan pergi. Dia berlari ke tempat nenek berjualan. Cheng Tian ingin terus menjadi kaya. Tapi nenek tidak ada di sini. Cheng Tian tidak bisa menemukan nenek. Dia segera menghubungi Ru Zhen. Ingin bertanya bagaimana cara mengembalikan identitasnya. Tapi Ru Zhen sekarang marah. Karena kemarin dia ditinggalkan di hotel oleh Cheng Tian. Lalu pergi menemui Juxi. Ru Zhen marah berkata, "Selamat atas pengembalian identitas Cheng Tian. Sekarang jalani hidup miskinmu." Dan pada saat itu kata-kata Ru Zhen. Semuanya didengar Juxi di belakangnya. Dia sebenarnya sudah mencurigai hal sendok emas. Mencurigai Cheng Tian dan Taeyong menukar identitas. Sekarang mendengar Cheng Tian dan Taeyong menukar identitas kembali. Dia pergi ke rumah Cheng Tian. Ingin menguji apakah itu benar. Tepat di sini bertemu dengan ayah Cheng Tian. Saat ayah membuka pintu, Johi kebetulan melihat kata sandinya. Dan sandi ini, ternyata sama dengan sandi brankas Taeyong. Ini adalah sandi rumah mereka. Zuxi melihat sandi tersebut. Johi lari dengan cepat. Sekarang dia 100% yakin. Hal sendok emas itu nyata. Kemudian dia menemukan Cheng Tian. Dan membawanya ke tepi laut. Zuxi memberitahunya. Hidup bukan hanya tentang memiliki uang. Tidak ada uang, ada cara hidup tanpa uang. Dia mengatakan sudah mengetahui tentang hal sendok emas. Dan dia juga tahu sekarang kamu adalah Cheng Tian yang sebenarnya. Cheng Tian marah setelah mendengarnya. Sepertinya Zuxi telah mengungkap rahasia malunya. Cheng Tian bertanya mengapa padanya. Mengetahui bahwa aku karena uang. Zuxi segera berlari menjauh. Sudah digunakan selama lebih dari 10 tahun. Kamu masih ingin baik padaku. Zuxi tidak berkata apa-apa. Dia langsung memeluk Cheng Tian. Inilah jawabannya kepada Cheng Tian. Dia menyukai Cheng Tian sejak dia masih di sekolah. Meskipun Cheng Tian sangat miskin. Dan dia dulunya kaya. Ayahnya masih menentang hubungannya dengan Cheng Tian. Namun Joe mencintai Cheng Tian tanpa ragu. Cheng Tian sangat terharu. Dan menggigitnya sekali. Mereka berdua di bawah matahari terbenam yang merah menyala. Mereka mulai berciuman. Setelah Taeyong mendapatkan identitasnya kembali. Barulah dia tahu dia sudah bertunangan dengan Ru Zhen. Dia mengatakan tidak akan menikahi Ru Zhen. Kemudian Ru Zhen terus menghubungi Cheng Tian. Ingin membantu Cheng Tian dan Taeyong mendapatkan identitas kembali. Namun Cheng Tian sekarang sangat sibuk. Dia sama sekali tidak mengangkat teleponnya. Malam itu dia datang ke depan rumah Cheng Tian. Ternyata dia menunggu Cheng Tian yang dibawa pulang oleh Joe. Dia melihat keduanya berciuman lagi di dalam mobil. Saat itu di rumah Taeyong. Dia mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu. Saat itu semua orang curiga bahwa dia membunuh ayah Joe. Kemudian pamannya, Chu Seng, secara sukarela menyerahkan diri ke kantor polisi. Dia mengatakan bahwa orang itu dibunuh olehnya. Namun dalam pikiran Taeyong, pelaku sebenarnya yang membunuh ayah Joe adalah ayahnya, Chairman Huan. Sebenarnya alasan Chu Song menyerahkan diri juga karena ulah Chairman Huan. Dia menemukan bahwa Taeyong sebelumnya di Amerika terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan. Sebenarnya dilakukan oleh Chu Song. Setelah dia membunuh seseorang, dia menyalahkan Taeyong yang masih kecil saat itu. Chairman Huan mengeluarkan pistol yang digunakan Chu Song saat itu. Dan mengatakan bahwa ada sidik jari Chu Song di atasnya. Dia memberitahu Chu Song. Sekarang memberinya dua pilihan. Entah mati di penjara Amerika, atau menyerahkan diri ke polisi Korea Selatan. Chu Song juga tidak bodoh. Dia pasti memilih untuk dipenjara di Korea. Saat itu, Chairman Huan tiba di suatu tempat. Ternyata dia juga memiliki sendok emas. Sudah bertahun-tahun yang lalu, Chairman Huan juga bertemu dengan nenek penjual di pasar. Dan membeli sendok emas darinya. Dia menatap Cheng Tian dan mengucapkan kata-kata aneh. Senang bisa bertemu denganmu seperti ini. Aku sangat senang.
Setelah berkata begitu, dia pergi. Lalu dia berbisik sendiri. Senang melihatmu kembali ke tempat asalmu. Sepertinya kepala Huang juga. Orang yang mengubah nasib melalui sendok emas. Jadi Tai Yongcai bukan anak kandungnya. Sejak Cheng Tian pertama kali datang ke rumahnya dengan sendok emas, dia tahu apa yang terjadi. Saat itu ayah Cheng Tian juga mengeluarkan sebuah sendok emas. Sendok emas ini milik Cheng Tian. Ternyata diberikan oleh Ru Zhen padanya. Dan memberitahunya bahwa Cheng Tian meninggalkan mereka. Juga mengatakan bahwa anaknya sekarang sebenarnya adalah Huang Taiyong. Dia meminta ayah Cheng Tian makan dengan sendok ini. Maka akan terungkap apakah yang dia katakan benar atau tidak. Ayah mengeluarkan nasinya. Dia mencoba makan dengan sendok itu. Tiba-tiba sendok itu bercahaya emas. Kenangan Cheng Tian muncul di pikirannya secara instan. Dia melihat semuanya. Ayah sangat marah. Dia tahu anaknya meninggalkan mereka demi uang. Saat itu, Ketua Huan datang dengan Song Cheon ke Istana Biru dan memperkenalkan presiden padanya dan mengumumkan semua asetnya. Semuanya akan diwariskan kepada Song Cheon. Malam itu dia membeli hadiah mewah dan pergi ke keluarga miskinnya sendiri. Saat itu, Taeyong dan orang tuanya baru saja pulang. Mereka melihat Song Cheon menunggu mereka di sini. Semuanya terkejut. Song Cheon ingin memberikan sesuatu kepada ayahnya, tapi langsung ditolak. Aku tahu kamu datang karena merindukan orang tua, tapi ini tidak masuk akal. Mereka bukan lagi keluargamu. Pergilah sekarang. Saat itu, Johi tiba di sebuah toko gaun pengantin. Dia bertemu dengan Taesu. Taesu memperingatkan Johi, jangan bersaing dengan Ru Zhen untuk keberanian. Jauhkan diri dari Huan Taeyong di masa depan. Jangan biarkan Ru Zhen sedih. Sebenarnya dalam seluruh drama ini, Qin Shou adalah yang paling tergila-gila. Dia menyukai Ru Zhen sejak sekolah. Hingga setelah lulus, Qin Shou selalu membantunya. Zhu Xi menemukan Ru Zhen dan memberitahunya bahwa dia tahu segalanya. Juga tahu bahwa Taeyong, pewaris kaya sekarang, sebenarnya adalah Cheng Tian. Ru Zhen memintanya untuk tidak merebutnya. Tapi Zhu Xi berkata bahwa yang kamu butuhkan adalah pewaris kaya. Cheng Tian akan kembali menjadi Cheng Tian yang dikenalnya. Mereka belum tahu. Saat ini Cheng Tian segera dalam bahaya. Karena setelah Chu Seng menyerahkan diri, dia mendapat kabar di penjara. Presiden Huang menjadikan Cheng Tian sebagai pewaris. Karena saat dia menyerahkan diri, Presiden Huang telah berjanji padanya akan memberinya sebagian saham. Dan tidak butuh waktu lama, dia akan diselamatkan dari penjara. Namun sejak dia masuk penjara, Presiden Huang tidak pernah memperhatikannya. Jadi Chu Seng melarikan diri. Chu Seng menemukan Cheng Tian, langsung memberinya sebuah botol, kemudian mengeluarkan pisau, bersiap untuk membunuh Cheng Tian. Tapi pada saat itu, ayah Cheng Tian muncul. Dia menerima pukulan untuk Cheng Tian. Chu Seng menusuknya beberapa kali, lalu melarikan diri dari sana. Cheng Tian segera berlari ke samping ayahnya. Cheng Tian, kamu tidak terluka, kan, ayah? Ayah tidak mengenali kamu sebelumnya. Cheng Tian, jangan sedih. Bagiku, mati tidak masalah. Tidak peduli dengan identitas apapun yang kamu gunakan untuk hidup. Ayah selalu mencintaimu. Ayah kandung Cheng Tian meninggal. Mungkin ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengubah nasibnya. Saat itu, Chu Seng kembali ke rumah. Meskipun Nyonya Huang tahu dia membunuh seseorang, tetap saja melindunginya. Cheng Tian kembali dengan cepat. Dia ingin membunuh Chu Seng untuk membalas dendam atas ayahnya. Saat itu, Chu Seng memegang pisau, sedang mencari Ketua Huang di rumah. Tiba-tiba Cheng Tian menghadangnya. Mereka berkelahi satu sama lain. Sebuah pistol diarahkan ke Chu Seng. Ternyata Ketua Huang datang. Bawahannya membawa Cheng Tian keluar, sedangkan Ketua Huang meletakkan senjatanya. Dia sengaja berbalik badan. Chu Seng memanfaatkan kesempatan untuk mengambil senjata, lalu mengarahkan senjatanya ke Ketua Huang. Namun Wong Taihin sama sekali tidak panik, karena semua ini sudah dalam rencananya. Wong Taihin juga memberitahu Chu Seng bahwa ibu kandungnya sebenarnya adalah kakak perempuannya, Nyonya Wong. Chu Seng menemui kakak perempuannya dengan senjata di tangan, dan bertanya apakah itu benar. Dia selalu tidak tahu siapa ibu kandungnya, sehingga sangat membenci ibunya, menyebabkan dia lahir dalam keluarga seperti ini. Sekarang mengetahui bahwa kakak perempuannya adalah ibu kandungnya, Chu Seng tidak bisa menerima kenyataan itu seketika. Dia langsung mengakhiri hidupnya dengan senjata. Beberapa hari kemudian, ayah kandung Cheng Tian juga dimakamkan. Cheng Tian datang ke pemakaman, dan memberikan 24 salam terakhir kepada ayahnya. Setelah pemakaman selesai, Cheng Tian mengembalikan sendok emas Taiyong kepada dia.
Dia benar-benar meminta maaf dengan tulus kepadanya. Taeyong bertanya apakah dia menyesal. Apakah kamu ingin mendapatkan kembali identitasmu? Namun Cheng Tian memberitahunya bahwa dia tidak memiliki hak untuk menyesal sekarang.